Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bersilaturahmi itikaf di masjid yang kita cintai dan melanjutkan kajian kita seputar daripada kajian ilmu fikih yang biasa kita bahas di dalam maghrib mengaji, yang kebetulan alhamdulillah pada kesempatan ini selain daripada kita berada di Sayyidul Ayyam, di bulan yang penuh dengan disebut dengan penghulu seluruh hari, yakni malam Jumat atau hari Jumat, dan kita pun berada dalam waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berada di tanggal 8 Zulhijjah, atau ada sebagian yang mungkin pada saat ini mengatakan bahwa pada saat ini tanggal 9 Zulhijjah. Tapi ketika kita mengikuti aturan daripada pemerintah sebagaimana yang sudah difatwakan di dalam sidang isbat mengenai hari pertama atau hari awal daripada bulan Zulhijjah ini, kalau mengikuti daripada sidang isbat, maka pada saat ini adalah tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, di mana hari yang penuh dengan perjuangan yang dialami oleh Nabiuna Ibrahim alaihissalam, yang mana pada saat itu beliau menerima pertama perintahan dari Allah mengenai untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dan begitu banyak kemuliaan yang Allah turunkan atas peristiwa itu. Dari sekian banyak kejadian yang terjadi di tanggal 8 Zulhijjah, yang paling menonjol dari kejadian itu adalah peristiwa turunnya perintahan dari Allah, yakni perintahan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun sebenarnya Allah itu tidak memerintahkan, karena pada intinya perintahan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail itu sesuatu yang memang Allah bahasa orang nama nggak bakalan begitu gitu. Akhirnya nggak bakalan setiap orang, kan ada tuh andai kata dulu Nabi Ismail tidak diganti dengan domba, pasti sekarang umat Islam setiap punya anak laki-laki kudu disembelih gitu. Sebenarnya nggak begitu gitu. Ini sebenarnya Allah sedang menunjukkan kepada seluruh makhluknya tentang keistimewaan salah satu makhluknya yang disebut dengan manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, di antara
ciptaan Allah yang lain. Allah menciptakan kan bukan hanya manusia. Kenapa di bangsa salah satu saja yang makhluk Allah yang terfitnah alias yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, ada yang disebut dengan bangsa jin dan ada yang disebut dengan bangsa manusia. Dari dua makhluk ini saja sudah bisa dipastikan bahwa manusia lebih punjul. Bahkan kalau kita melihat dari sisi peristiwa Nabi Ibrahim tatkala menyembelih Nabi Ismail, maka kedudukan manusia dibandingkan dengan malaikatnya pun semua itu tetap di atas manusia, itu kesempurnaannya, kemuliaannya di atas malaikat. Karena salah satunya adalah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibuktikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ibrahim, untuk menyembelih Nabi Ismail, dari kedua ayah dan anak ini kan ada tiga tuh, bapak, ibu, anak. Ada Nabi Ibrahim bapaknya, istrinya, ibunya istrinya Siti Hajar, ya, putranya Nabi Ismail. Ini ada satu keistimewaan dan keunikan dari perintahan itu. Kenapa? Salah satunya, salah satu yang dicatat oleh seluruh makhluk Allah, bahkan yang dicatat dan sangat diingat oleh malaikat, bahkan oleh bangsa iblis sekalipun, adalah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail mengetahui bahwa ada perintahan dari Allah untuk dirinya disembelih oleh ayahnya dan ibunya, yakni Siti Hajar, mengetahui bahwa bapaknya mengajak anaknya bukan untuk bermain tapi untuk disembelih karena perintahan dari Allah. Ini ada satu keistimewaan, ada satu keunikan yang sangat-sangat dicatat oleh semuanya. Apa salah satunya? Dari keseluruh, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Ismail, baik Siti Hajar, semuanya tidak ada yang mengeluarkan kata kenapa. Jika ini kanan nate. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, enggak keluar tuh kata kenapa ya Allah, saya harus menyembelih anak saya. Begitu juga Nabi Ismail ketika mendengar dan beliau mengetahui bahwa dirinya akan disembelih oleh ayahnya atas perintahan Allah, enggak berkata kenapa ya Allah harus disembelih saya seorang anak oleh ibunya, oleh bapaknya. Begitu juga Siti Hajar selaku istri dan ibu daripada Nabi Ismail, ketika mendengar perintahan untuk ayahnya, suaminya alias Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tidak. Bahkan yang lebih hebat, Siti Hajar mengetahui itu bukan dari kelompok malaikat tapi dari kelompok bangsa iblis, tapi tidak keluar kata kenapa. Semuanya satu kesatuan, baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Ismail, baik Siti Hajar, ketika mengetahui bahwa ini adalah perintahan dari Allah, sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ini sehingga tanggal ini, hari ini 8 dan 9 Dzulhijjah, itu semuanya oleh Allah diabadikan menjadi hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutna oge pan ku urang mah Idul Adha, hari raya rayagung. Sebutna ge rayagung atuh, hari raya yang agung. Sehingga karena keagungan salah satunya di dalam Dzulhijjah, karena ada peristiwa ini, maka disitulah Allah muliakan juga hari-hari yang oleh Allah ada peristiwa ini dimuliakan. Salah satunya yakni kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu yang menjadi rukun Islam. Gak ada tuh di bulan-bulan yang lain, hanya ada di bulan Dzulhijjah. Kurban gak ada. Nah,
kita kadang-kadang nih sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, sebagai ta'zimnya itu ketika disuruh berkurban aya bahasa, kenapa orang teh kudu ngaluarkeun unggal tahun ya. Ada aja tuh gitu. Ini teh kan bahkan ada yang mengatakan ini mah ibadah tradisi. Bukan tradisi, emang perintahan namanya ibadah tradisi. Ibadah itu harus menjadi adat. Memang ibadah itu harus menjadi adat, harus menjadi kebiasaan. Saya biasa tiap tahun kurban. Nah, itu bagus. Tapi tradisi jangan dijadikan agama ya. Nih Masya Allah ya. Ini satu kejadian sehingga karena mulianya di tanggal 8, tanggal 9 Yaumun Nahar, yakni disebut dengan Idul Adha, karena mulianya bulan-bulan hari-hari ini, maka barang siapa yang memuliakan hari-hari tersebut, maka Allah akan memuliakan. Siapa orang yang mengagungkan hari-hari tersebut, maka Allah akan agungkan. Sebagaimana para ulama sudah berkata di dalam kitab Durratun Nasihin dan di dalam kitab-kitab yang lain, ada beberapa keterangan para ulama yang mengatakan siapa orang yang memuliakan dua hari ini, man sama, siapa orang yang melaksanakan saum di hari tersebut, maka akramallahu, Allah akan memuliakan kepada orang tersebut dengan berbagai macam. Ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan itu Allah akan limpahkan 10 kemuliaan kepadanya, Allah akan ini. Kita ambil sebagiannya saja, maka intinya Allah akan muliakan. Salah satunya al-barakatu fi umri, siapa orang yang memuliakan tanggal 8 dan tanggal 9 dengan melaksanakan ibadah saum, maka orang tersebut oleh Allah akan diberkahkan dari sisi umurnya. Ini para ulama nih yang bilang, bukan kita. Yang bilang adalah para ulama yang di dalamnya yang mustahil dirinya penuh dengan kebohongan. Wa ziyadatu fi mali, dan barang siapa yang melaksanakan saum di hari tersebut, maka Allah akan tambah-tambah rezekinya. Wa hifdzu fi iyalih, dan yang nomor ketiga, orang yang memuliakan hari-hari tersebut, Allah akan jaga keluarganya dari segala mara bahaya, baik bahaya dunia maupun bahaya akhirat. Wa taghfiru li sayyi'atih, dan Allah akan hapus seluruh kesalahannya. Wa tad'ifu li hasanatih, dan Allah akan lipat gandakan dari segala bentuk amal kebaikannya. Nah, ini yang paling penting. Wa tashilu li sakarati mautih, dan Allah akan mudahkan ketika sakaratul maut. Allah akan mudahkan, dengan kata lain Allah akan jadikan orang yang memuliakan dengan melaksanakan berbagai macam. Tapi kan ibadah yang dipentingkan, yang dititik beratkan di dalam Dzulhijjah ini, di bulan Dzulhijjah ini kan 3. Ibadah yang dititik beratkan di bulan Dzulhijjah ini ada 3. Yang pertama ibadah haji. Nah, ibadah haji ini kan kewajiban kita setiap tahun. Jadi ibadah haji teh sanes ibadah wajib saumur hirup sekali, tapi ibadah kewajiban kita setiap tahun. Mudah-mudahan kitanya bisa ke Mekah teh unggal tahun kita ya. Meskipun tidak melaksanakan ibadah haji, ya minimal kita bisa melaksanakan ainat haji, umroh, minimal kita bisa melaksanakan ziarah kepada ke Mekah dan Madinah itu tiap tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi haji itu seperti Ramadan. Kita kemarin Ramadan puasa tuh. Nanti andai kata dikasih umur panjang bertemu Ramadan deh, saum deh enggak? Saum. Wajib ente, wajib, nggak begini. Begitu datang Ramadan, saya emang nggak puasa. Kenapa? Kan udah tahun kemarin. Ente kan, begitu datang Ramadan kita puasa lagi, dan kedudukan saumnya nggak jadi sunnah, tetap hukumannya wajib. Begitu juga dengan zakat. Tahun ini kita zakat, andai kata umur panjang, haul lagi bertemu dengan Idul Fitri, dan kita pasti punya rezeki.
keluarkan dari zakat, dan zakatnya pun kehukumannya wajib. Nah begitu juga dengan haji sebenarnya. Sekarang wajib, nanti kalau ketemu lagi ya wajib lagi sebenarnya gitu. Cuman kita diatur oleh negara karena saking banyaknya orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, maka diusahakanlah umat Islam teh saumur hidup sekali. Bukan seumur hidup sekali sih sebenarnya, kan per 10 tahun ya. 10 tahun itu. Misalnya kita udah berangkat nih, pengen daftar lagi, maka nunggu 10 tahun selepas pulang. Enak pulang, nunggu 10 tahun kemudian baru boleh daftar deh, nunggu deh 20 tahun ke harap. ya itu haji. Dan yang kedua ibadahnya adalah perintahannya melaksanakan ibadah kurban. Jadi haji dan kurban. Yang ketiga adalah saum. Di imanan yang kita mendengar siapa orang yang melaksanakan ibadah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu kayaumin waladathu ummuhu. Siapa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka ghufira lahu, Allah ampuni dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir. Ini konteks, lihat Ramadan, Allah akan ampuni dosanya yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Catat sakumaha saumna di Ramadan sebulan, bari harus bersungguh-sungguh imanan wahtisaban, baru ada hasil akhir. Ghufira lahu kayaumin waladatu ummuhu, Allah ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Itu di Ramadan. Tapi di Zulhijjah enggak sebulan, sedikitnya 2 hari, banyaknya 9 hari. Di hari pertama Zulhijjah, tashilu li syakarati mauti wa tad'ifu li hasanati, Allah lipat gandakan seluruh amal kebaikannya, Allah akan mudahkan sakaratul mautnya, dan Allah ampuni seluruh dosanya. Itu Masya Allah ya. Sekarang kadang-kadang kita teh suka toler naon atunya kita teh ekspektasinya Ramadan bulan mulia, padahal ada yang lebih mulia daripada Ramadan, yakni bulan Zulhijjah. Cuman di Zulhijjah nggak ada tuh turunnya Al-Quran, nggak ada Lailatul Qadar. Tapi di bulan Zulhijjah itu kalau kita lihat, bahkan kita mengatakan bahwa ini adanya perintahan untuk melaksanakan membaca Al-Quran, turunnya Al-Quran. Bukankah di dalam Zulhijjah ada perintahan ibadah haji? Bukankah di dalam Al-Quran Zulhijjah ada turunnya perintahan Idul Kurban? Masya Allah, Masya Allah. Nih bahkan kalau ada hari yang dimuliakan oleh Allah, ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Ada di sini kan disebutkan salah satu asyar. Ada 10 hari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah 10 hari pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari awal daripada Idul Adha. Itu ada tarwiyah jeung Arafah. Masya Allah. Bahkan nih, Inna Allah Ta'ala yubayyihul malaikatahu fayaqulu unzuru ila ibadi haitsu ja'u min kulli fafin 'amiqin syai'an ghayra liyashhadu manafi'u lahum ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum unzuru ila ibadi haitsu ja'u min kulli fafin
Amikin syai'un, malaikat nih di malam-malam tanggal 8, tanggal 9, ketika datang malam tarwiyah, ketika datang malam Arafah, Allah itu berkata kepada malaikat, unzuru ya ala ibadi ya malaikat. Ini disebut hadis qudsi. Tingali ku aranjeun tuh hamba-hambaku, hei malaikat yang melaksanakan ibadah memuliakan dua hari ini, meskipun dia datang menghampiriku dengan berbagai macam bentuk banyak dosa, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Ini qad ghafartu lahum, ini sesungguhnya aku sudah menghapus seluruh dosanya. Nah 2 hari Pak. Jadi usahakan besok Jumat, Sabtu pereketkeun kita teh sahur, pereketkeun bala-bala singkirkeun heula esuk-esuk kita bayang-bayang kopi pagi-pagi ya gitu. Insyaallah pereketkeun karena ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya sehingga Idul Adha kita bisa lihat dari sisi takbirannya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir di Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ada satu kesamaan. Kesamaannya yakni kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak bacaan takbir di malam itu. Sehingga karena banyaknya disuruh memperbanyak, malam itu disebut malam takbiran. Malam takbiran. Tapi ada bedanya takbiran Idul Fitri dengan takbiran Idul Adha. Ini menunjukkan karena kedudukan Id ini berbeda di hadapan Allah. Kita Idul Fitri, kita diperintahkan untuk memperbanyak, meskipun ya setiap hari kita harus banyak membaca takbir. Tapi kan kalau di hari-hari biasa mah bukan hanya memperbanyak bacaan takbir, pokoknya mah memperbanyak zikrullah. Kalau di hari-hari biasa kita diperintahkan untuk memperbanyak zikrullah. Zikrullah itu mengingat Allah dengan cara apa? Ya lisan kita dibasahi dengan menyebut asmanya, menyebut memujinya. Bukan hanya dengan satu kalimat saja, tapi silakan dengan kalimat apapun. Tapi begitu masuk Idul Fitri, kita yang dianjurkan dari sekian banyak zikrullah hanya takbir yang disunahkan untuk diperbanyak, sehingga malam itu disebut dengan malam takbiran. Takbiran di Idul Fitri kita disunahkan untuk memperbanyaknya ya, disunahkan untuk memperbanyaknya, yakni dari mulai kalau Idul Fitri terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Syawal alias malam takbiran buka terakhir sampai banyak sholat Id. Dari mulai terbenam matahari ya, maghrib terakhir di buka terakhir, separnya sampai Idul Fitri tasrek Idul Fitri mata ya tasrek. Idul Fitri jika nutara Idul Fitrian ya teh sampai khotib naik mimbar. Nah itu kumaha. Jadi disunahkan memperbanyak takbirnya itu dari mulai terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, buka terakhir, sampai khotib naik mimbar. Sanes khotib sholat Id, tapi sampai khotib naik mimbar kan sholat dulu, beres sholat terus naik mimbar. Selepas khotib naik mimbar ke sana, nggak ada tuh sunnah untuk memperbanyak, hanya membaca takbir saja. Kembali lagi ke hukum asal, pokoknya mah harus memperbanyak zikir. Kalau di malam itu kan zikir itu banyak bacaannya, tapi yang disunahkan untuk memperbanyak hanyalah takbir. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu takbirnya kita disunahkan untuk memperbanyak takbirnya, yakni startnya di subuh tanggal 9 Zulhijjah startnya. Jadi kalau hari Sabtu berarti sholat subuh Sabtu. Kalau sekarang gitu misalkan kita mengambil hari Minggu, berarti subuh
hari Sabtu tanggal 9 Zulhijjah, maka itu dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir. Startnya subuh sampai tanggal 13 terakhir hari tasyrik. Itu sunnahnya, memperbanyak untuk memperbanyak takbir. Tapi kita mah rame-rame nanti biasa we jam 8 jam 8 puting ya kalau dia dapat bulit jeung barudak hari urang kene. Ya. Ini menunjukkan bahwa Idul Adha ini sebenarnya lebih mulia daripada Idul Fitri. Cuman euforia kita di dalam menyikapi dan menghadapi, mengagungkan dan menyambutnya lebih meriahan mana? Idul Fitri. Karena di Idul Fitri mah ya THR. Baju baru. Padahal di Idul Adha kita kudu nama aya ada harusnya. Bahkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, meriwayatkan satu riwayat hadis daripada hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin amalu salihun fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang ketika orang melaksanakan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah terkecuali di hari ini. Maksudnya tanggal 8 dan tanggal 9. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang dikerjakan oleh seseorang hamba Allah terkecuali amal soleh yang dikerjakan di tanggal 8 dan di tanggal 9. Insya Allah. Nah ini teh kita teh buka tuh kunaon tanggal 8 salapan teh meuni hare-hare pisan gitu. Kenapa umat Islam teh meuni hare-hare di dalam menyambut Ramadan masa kumaha? Ya kalau kita bandingkan dengan Ramadan, kadang-kadang kita andai kata tidak beramal soleh di bulan Ramadan, hati teh meni lebar. Sehari misalkan di bulan Ramadan tidak tilawah, baca Quran, aduh perasaan teh hati teh sayang gitu, duh hari ini karena kesibukan sampai saya kelewat tidak baca Al-Quran, padahal di luar Ramadan geus biasa tanah baca Quran. Tapi tetap di bulan Ramadan mah ada sifat apa? Penyesalan. Ada lebar. Nah kenapa tanggal 8 dan tanggal 9 perasaan itu tidak ada? Karena setan tidak menyukai kepada hamba Allah yang beramal di tanggal itu melebihi tidak sukanya kepada amalnya hamba di bulan Ramadan. Tuh, Masya Allah. Ya, kita ajak yuk putra putri kita, keluarga kita, istri kita, ayo orang minimal melaksanakan sahur di hari itu 8 dan 9. Nih hari wang nanti begini, haji kan kita sudah tidak bisa nih hari tahun ini, kloter terakhir terus berangkat. Kurban enggak, haji ente, kurban ente, puasa ente deh gitu. Minimal salah satu dari 3 ini kita mengamalkan, ya kita ambil. Jangan sampai salah satu daripada yang 3 ini kita tidak ambil. Andai kata kita tidak bisa melaksanakan haji di tahun ini, ya karena memang ada keterbatasan dan tidak boleh ini oleh pemerintah. Bahkan kemarin hanya setengah senatu yang boleh. Terus kita pun pada kesempatan ini tidak bisa melaksanakan kurban karena dengan keterbatasan dan lain sebagainya kita tidak bisa melaksanakan kurban. Inilah kita melaksanakan sahur di tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa memuliakan 2 hari ini, dan Allah muliakan kita karena kita memuliakan 2 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan Ibnu Abbas juga mengatakan al-yawma alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awal yaum min Dzulhijjah. Hari di mana Allah mengampuni dosanya. Ini dosanya dengan konteks ya dosa para nabi, bukan
Deh, kemari saya tengah kemarin ya ngaji di pernikahan. Dan di pernikahan meni gemes eta ngadenge ustad ngan erek ngamuk didinya asa teu pantes gitu. Meni gemes pisan eta ka hiji ustad. Jadi si ustad ini teh menceritakan atau mengajarkan kepada ini teh siga nama kacaletot meureun eta ustad teh letahna kacaletot meureun kita mah husnudzonna. Jadi karena momennya ini pernikahan tasakur, jadi menceritakan membahas tentang bagaimana keluarga sakinah mawadah warohmah. Salah satu bentuk cara supaya dia mencontohkan salah satu cara keluarga yang sakinah itu harus mengikuti keluarganya Rasulullah sana. Terus ayat namanya teh ayat satu jamaah atau beberapa jamaah atau kan Rasul oge poligami sana gitu. Nyerempet gitu. Terus si ustad ini teh nyebut nanti ini gemes eta gemes atuh ka Rasul teh yang dicontohnya yang baik-baik, yang buruk-buruknya mah jangan. Innalillahi eta ka Rasul nyebutkan yang buruk-buruknya. Emang Rasul teh siga ente cuma itu. Meni gemes itu. Yang baik-baiknya aja yang dicontoh kita dari Rasul. Ya kalau yang jelek-jeleknya mah jangan. Astagfirullah, eta ka Rasul nyebutkan ayat yang jelek-jeleknya peda Rasul berpoligami. Ieu hayang ngamuk hari tadi. Hanjakal saya penceramah pertama hari tadi. Lamun penceramah kedua geus ngamuk didinya eta. Hanjakal eta. Begitu rek pulang deh ngadengarna teh, begitu rek pulang eta ustaz bicara bilang gitu. Yang jelek-jeleknya mah jangan. Rek balik deui geus pamitan, amplop geus meunang deh. Masya Allah itu ya. Ininya apa? Di para rasul itu maksum. Rasul itu maksum. Maksudnya apa? Ini di sini ada perkataan dari Sayyidina Ibnu Abbas, al-yauma alladzi ghafarallahu li Adam alaihi salam. Di hari ini maksudnya tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah yakni start awalnya Allah mengampuni dosanya Nabi Adam. Ya, start awal di mana kan Nabi Adam tuh 300 tahun tobat karena ke Allah teh. 300 tahun tobat kepada Allah, memohon maaf kepada Allah dari satu perkara yang mencek bahasa urang nama naonnya sepele gitu, makan buah holdi. Nggak ada buah holdi ya, pokoknya buah eta lah, karena buah holdi itu adalah keabadian. Jadi bukan buah itu, pokoknya eta lah tengah zamanan ini protes itu bukan buah holdi, namanya bukan buah holdi. Namanya mah buah apa, tapi dampaknya itu membuat Nabi Adam abadi, sehingga kembali kemana ngomong eta merek buah dateng zamanan kan Nabi Adam oke pokoknya mah Nabi Adam jeung Siti Hawa teh makan buah itu gitu. Kita kenal dengan nama buah khuldi. Nah itu Nabi Adam makan buah khuldi sampai Allah turunkan ke bumi, sampaikan ke Allah turunkan ke bumi, sehingga ya banyak tuh yang mengatakan bahwa termasuk tadi yang disebutkan Nabi Musa alaihi salam sampai protes kan Nabi Adam, gara-gara anjun ngomong bohol di jadi kami turun ke dunia, coba lamun harita sampaikan Nabi Adam ge nyentak kan Nabi Musa, lamun kami tengah dahar buah kholi mana mungkin anda bisa bertemu dan berkata-kata itu dengan Allah. Malah aya peristiwa Gunung Tursina, malah ada peristiwa ini. Nah ini maksudnya kita mendengar Nabi Adam diampuni dosanya. Oh ingat ya, untuk kita ini bukan sesuatu yang kesalahan besar gitu. Nabi Adam tuh makan buah khuldi itu bukan suatu kesalahan besar. Bahkan Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya beliau mengatakan secara fikih beliau meninjau makannya Nabi Adam pada makan buah khuldi di tinjauan secara fikih itu kedudukannya hanya sampai makruh, bukan haram, tapi kedudukannya makruh. Bahkan Imam Ahmad mengatakan andai kata saya yang jadi Nabi Adam nggak makan buahnya tuh sama pohon yang akar-akarnya digaras kabeh,
Andai kata saya yang menjadi Nabi Adamnya, Nabi Adam masih mending hanya makan buahnya saja. Andai kata saya yang Allah ciptakan menjadi Nabi Adam, maka saya akan makan bukan buahnya saja, tapi dengan akar-akarnya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena dengan Nabi Adam memakan buah khaldi, maka Allah wujudkan di ruhihi wa jasadihi nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wujudkan wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tidak ada lagi nikmat yang paling besar, nikmat kecil, nikmat besar, nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmatnya Allah dibandingkan dengan nikmat iman, dibandingkan dengan nikmat Islam, dibandingkan dengan nikmat ihsan. Tidak ada lagi nikmat yang paling nikmat yang Allah turunkan terkecuali Allah wujudkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nikmat itu kita bisa peroleh. Itu semua akibat Nabi Adam memakan buah khaldi. Maka kita harus berterima kasih gunakan Nabi Adam. Jadi maksudnya dibandingkan dengan kita, Nabi Adam itu makan buah khaldi itu seperti memakan jengkol. Kita memakan jengkol, lain tobat. Kita memakan jengkol bukannya tobat kepada Allah, malah nambah. Nabi Adam makan jengkol bari sagegel, enggak ada tuh sampai habis, cuman segigit Pak, cuman segigit. Tobatnya 300 tahun, dan Allah mulai start mengampuni dosanya itu di tanggal 1 Zulhijjah, dan Allah ampuni dosanya jelas-jelas secara terang-terangan diketahui oleh Nabi Adam. Itu puncaknya di tanggal 10 Muharram. Jadi sabar bulan kan? Sebulan lebih ya, Zulhijjah, Muharram. Gitu. Jadi start mulai Allah meliriknya itu di tanggal 1 Zulhijjah. Dan doanya yang Nabi Adam panjatkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun Nabi Adam berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dengan doa itu terdiliriku Allah dengan bacaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di hari-hari terakhir menjelang Allah mengampuni dosanya, Nabi Adam teringat terhadap tujuan. Apa tujuannya beliau turun ke bumi? Yani ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir-akhir Nabi Adam merubah doanya yang tadinya Rabbana zalamna anfusana dirubah menjadi Allahumma gfir bijahi Muhammad. Doa eta Allahumma gfir bijahi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosanya, dosaku dengan keagungan nama yang tertulis bersandingan denganmu di surga, yakni Muhammad. Langsung begitu doa sekali, Allah diampuni langsung. Jadi startnya adalah di bulan Zulhijjah. Maka man shoma dzalikal yaum ghafarallahu kulla dzambin. Dan siapa orang yang melaksanakan saum di hari itu, ghafarallahu kulla dzambin, Allah ampuni seluruh dosanya. Mudah-mudahan siap saum besok. Saum. Siapa orang yang saum di hari tersebut, ini karena startnya Nabi Adam diampuni di tanggal itu, maka siapa orang yang saum di hari itu Allah ampuni kulla dzambin, kullu jambin, sakabe dosana. Masya Allah. Kesempatannya Ramadan mah kudu sabulan, kakarek diampuni. Ini mah cuman hari. Masya Allah. Wal yawma tsalits alladzi istajaba Allahu bihi du'a Zakaria alaihi salam. Dan di hari itu juga Allah kabulkan seluruh permohonan Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Tage tanggal 8 dan tanggal 9 itu adalah hari mustajab doa. Pakai ngadoa, ya Allah, utang seueur gitu. Hoyong lunas. Cicilan nama istri yang nambah sok kepentar kabeh dirinya gitu. Mumpung Allah lagi ngebuka ijabah gitu. Pohon kepada Allah gitu. Ayo kita tahu. Mumpung Allah masih berikan kita umur yang panjang,
bisa bertemu dengan bulan ini, hari Tarwiyah dan hari Arafah, dan juga kita dalam keadaan sehat, ada umur panjang, kita dikasih sakit sehingga kita tidak bisa sahur, dan kita mah lagi umur panjang, sehat, terus ya lah, Masya Allah itu mumpung Allah masih berikan kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan. Ini masih banyak sebenarnya, sedikit sajalah segitu. Yuk, mau beres nepikeun ka subuh ya terangkeun sadayana. Cuma segini aja. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi motivasi untuk kita bisa beramal soleh di tanggal 8 dan tanggal 9. Dan dampaknya bukan hanya sampai Idul Adha, tapi sampai hari selanjutnya kita bisa lebih meningkatkan dalam amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tahu sebenarnya anu bade ditaroskeun heula. Alhamdulillah, kiranya kita cukupkan sekian kajian maghrib mengaji di malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu